Selamat pagi, Pak Yarik. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek ketiga. Nah, itu izinkan saya untuk share screen. Pertama-tama, ini adalah proyek. Ya, langsung kita masuk saja ke dalam pendahuluannya. Di dalam era digital ini ya, transformasi itu banyak sekali terjadi, terutama dalam hospitality. Jadi nggak cuma di hospitality, di era-era industri yang lain juga, era digital ini sangat memberikan dampak yang tinggi pada setiap industri. Digitalisasi juga mempengaruhi aspek dalam hospitality. Banyaknya seperti apa? Pemasaran, reservasi, pelayanan pelanggan, dan juga manajemen pembelian. Nah, digitalisasi ini itu bisa menjadi hal yang buruk atau juga bisa menjadi hal yang baik. Namun, yang mau kita garis bawahi adalah digitalisasi ini bisa membantu industri hospitality dalam meningkatkan daya saing melalui efisiensi operasional. Nah, apa sih keuntungan digitalisasi dalam pembelian? Pertama, kalau kita udah mengimplementasi digitalisasi, itu kecepatannya lebih meningkat. Pasti meningkat. Permintaan, persetujuan, pemesanan itu pasti meningkat. Yang kedua, transparansi. Pembelian itu, kalau misalnya semua tentang nota lewat manual, itu sangat memperlama proses transaksi dan juga mempersulit konsumen. Kalau adanya digitalisasi, di sini ada yang namanya transparansi. Semua transaksi itu tercatat dengan jelas, gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk audit, bisa kita melakukan pelacakan, misalnya ada yang nakal mainnya, kita bisa tahu. Yang ketiga, efisiensi. Seperti yang sudah saya bilang, efisiensi itu menjadi suatu hal yang penting dalam kita meningkatkan omset keuntungan, kita meningkatkan revenue, kita meningkatkan profitabilitas kita. Makanya dari itu juga mengurangi resiko kesalahan manusia. Nah, teknologi ini banyak ya dalam pembelian. Jadi banyak banget platform kayak SAP, Ariba, Coupa, TradeGecko ya. Dan katalog produk itu sangat penting. Kenapa? Katalog produk itu sangat memudahkan bagi eh, pembeli, konsumen untuk bisa memilih. Memilih itu menjadi suatu hal yang penting ketika konsumen itu bisa memilih dari begitu banyak produk. Ketika mereka memiliki hak untuk memilih, peningkatan bahwa mereka akan transaksi akan lebih tinggi. Karena itu, sistem otomatisasi ini juga harus berbasis AI. Ya, AI itu juga membantu kita dalam memprediksi kebutuhan inventaris. Kita juga mengintegrasikan data keuangan dan operasional. Nah, studi kasus ini saya ambil di eh, The Impact of E-Procurement on Operational Performance, Evidence from Hospitality Industry in Indonesia oleh Kak Widjaja. Gitu ya. Nah, latar belakangnya, jadi studi ini dilakukan pada 10 hotel berbintang di Jakarta dan Bali. Dan fokus kepada pengaruh e-procurement seperti saya sudah bilang terhadap efisiensi operasional. Nah, hasil studi oleh Kak Widjaja ini, implementasi procurement mengurangi waktu pengadaan rata-rata dari 15 hari jadi 7 hari. Biaya operasional berkurang hingga 20% karena penghapusan proses manual. 20% itu 1/5 loh ya. Jadi biaya operasional itu bisa kita tekan lagi. Ketika kita bisa menekan biaya operasional, revenue kita, omset kita, atau profit kita itu bisa meningkat gitu. Yang ketiga juga tingkat kepuasan vendor, karena tingkat kepuasan vendor ini pasti meningkat karena komunikasi itu lebih transparan. Kenapa? Komunikasi di sini bukan berarti tentang kita cara berbicara, no. Tapi di sini ketika kita ngomong berdasarkan data, ngomong berdasarkan fakta, ngomong berdasarkan angka, itulah yang vendor senang. Kenapa? Karena ada transparansi di dalamnya. Kita tidak cuma ngomong seperti, oh saya percaya sama Anda, oh tidak. Karena bukan seperti itu komunikasi dalam bidang bisnis. Nah, kesimpulan dari studi ini bahwa e-procurement itu tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat hubungan antara hotel dan mitra bisnisnya. Artinya bahwa e-procurement ini adalah aplikasi, adalah integrasi yang meningkatkan pastinya efisiensi, tapi juga yang digarisbawahi di sini oleh studi ini bahwa memperkuat hubungan antara hotel dan mitra bisnisnya. Kalau hotel memiliki koneksi yang baik dengan mitra bisnisnya, saya yakin itu hotel
juga pasti akan meningkat lebih dan lebih lagi. Karena di dalam bisnis, yang paling penting adalah koneksi. Nah, dalam kesimpulan, apa sih pentingnya digitalisasi? Digitalisasi itu mendukung efisiensi, transparansi, dan akurasi. Dia juga mengurangi beban administratif yang begitu lama dan juga memaksimalkan waktu untuk kegiatan strategis. Nah, ketiga, contoh kasus membuktikan bahwa teknologi seperti procurement dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan daya saing industri hospitality. Ya, bayangkan saja, ketika ada hotel yang menerapkan e-procurement ini, dibandingkan dengan hotel yang tidak menerapkan e-procurement ini, vendor atau mitra bisnis pasti, saya yakin, lebih tertarik kepada pihak hotel yang menerapkan e-procurement. Kenapa? Lebih transparan, lebih gampang, dan profitnya lebih tinggi pastinya. Kenapa? Karena mengurangi juga biaya operasional. Jadi inilah kesimpulan untuk Project 3. Eh, Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih.